Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arya Aditya dengan NIM 241145 dengan dosen pengampu Ibu Sarifah HRDG 7 MA. Nah, saya akan membuat video tugas UAS matkul tafsir pendidikan. Nah, soal pertama yaitu jelaskan konsep tarbiyah, taklim, tadris dan ta'dib, sertakan dengan ayat dan penjelasannya secara jelas. Nah, tarbiyah adalah makna proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara bertahap, fisik, akal, dan rohani. Adapun ayatnya adalah di surah Al-Isra ayat 24. Itu artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Nah, kemudian penjelasan kata di situ tadi Robbayani menunjukkan tarbiyah sebagai proses pengasuhan, pemeliharaan, dan pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Kemudian taklim adalah proses transfer ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Nah, adapun ayatnya adalah di surah Baqarah ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Nah, itu waktu penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan nama-nama, mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Nah, penjelasan ayat ini menegaskan bahwa taklim adalah pemberian ilmu secara langsung, secara tatap muka. Nah, tidak cukup hanya dengan Google, dengan AI, tapi harus dengan secara ada gurunya. Nah, seperti man laisa sayhun fasayhu syaiton. Nah, itu hadisnya. Kemudian tadris, makna proses pengajaran yang sistematis, berulang, dan struktur agar ilmu dipahami dengan baik. Adapun ayatnya surah Al-An'am ayat 105, dan agar mereka mempelajari kitab itu. Kata itu adalah tadris, yaitu sebuah pengajaran yang diulang-ulang sehingga paham. Kemudian ta'dib, yaitu proses pembentukan adab, akhlak, dan moral yang benar. Nah, semua ini adanya yaitu belajar dengan adanya guru. Kalau belajar tidak ada guru, itu tidak akan bisa. Itu ada sanadnya, bagaimana adabnya, bagaimana guru menyampaikan tersebut. Nah, itu diperlukan. Nah, kemudian soal nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang hakikat ilmu dalam Al-Quran? Nah, hakikat ilmu dalam Al-Quran adalah cahaya dari Allah yang membimbing manusia menuju kebenaran, keimanan, dan amal saleh. Nah, ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kemudian dibagikan kepada para makhluk-makhluknya yang hanya secuil. Nah, itu di surah Al-Alaq, Allah mengajarkan manusia apa yang tidak ketahuinya. Ilmu mengangkat derajat manusia. Manfaatnya itu mengangkat derajat manusia, yaitu perbedaan manusia dan hewan itu dengan adanya ilmu. Nah, itu perbedaannya. Dengan ilmu itu manusia terangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian ilmu menuntun pada ketakwaan. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah
ulama. Nah, kemudian yang nomor 3, jelaskan tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran. Tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran adalah membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak agar mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah atau pemimpin atau berganti Allah di muka bumi. Kemudian menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surah Az-Zariyat ayat 56. Membentuk akhlak mulia, yaitu adab. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian yang nomor ini, jelaskan konsep ayat Quran terkait peran orang tua dan guru dalam pendidikan. Nah, konsep ayat Quran tentang peran orang tua dan guru dalam pendidikan menegaskan tanggung jawab mendidik, membimbing, dan memberi teladan dalam keimanan, akhlak, dan ilmu. Peran orang tua, yaitu ayatnya di surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang tua bertanggung jawab utama dalam menanamkan iman, akhlak, dan nilai kebaikan sejak dini. Kemudian peran guru disebutkan dalam ayat Al-Baqarah ayat 129, mengajarkan, yaitu yu'allimuhum, kepada mereka kitab dan hikmah serta menyucikan mereka. Guru berperan sebagai pendidik yang mentransfer ilmu, membina akhlak, dan menyucikan jiwa peserta didik. Teladan dalam pendidikan. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Surah Al-Ahzab ayat 21. Orang tua dan guru harus menjadi contoh nyata dalam sikap dan perilaku. Dalam Al-Quran, orang tua adalah pendidik pertama dan utama, sedangkan guru adalah pembimbing dan pengembang ilmu serta akhlak. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk kepribadian sang anak. Kemudian soal nomor 5, jelaskan konsep ayat Quran terkait peran lingkungan dalam pendidikan menurut Al-Quran. Konsep ayat Al-Quran tentang peran lingkungan dalam pendidikan menegaskan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pendidikan iman, akhlak, dan perilaku manusia. Lingkungan sebagai faktor pembentuk perilaku. Nah, disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Lingkungan pergaulan yang bebas sangat menentukan arah moral dan keimanan seseorang. Pentingnya lingkungan yang baik. Di surah Al-Kahfi ayat 28, dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang. Al-Quran menganjurkan memilih lingkungan yang soleh sebagai sarana pendidikan karakter. Pengaruh karakter masyarakat terhadap kebaikan. Surah Al-Imran ayat 110, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Lingkungan sosial berfungsi sebagai ruang pendidikan kolektif yang menanamkan nilai kebaikan. Nah, untuk Al-Quran, lingkungan berperan sebagai media pendidikan yang kuat, membentuk kepribadian melalui pergaulan, budaya, dan nilai-nilai yang hidup di sekitarnya. Nah, di zaman Islam, the Golden Age itu mengapa bisa jadi maju? Karena dulu orang-orang berpegang teguh kepada Al-Quran, yang dimana waktu itu Barat mundur karena mereka mempercayai dengan gereja-gereja. Berbeda dengan Islam majunya dengan agama, sedangkan Barat majunya dengan meninggalkan gereja-gereja mereka.
Nah, maka berkembanglah ilmu. Nah, disitulah Islam maju. Di situ orang-orang mencari ilmu, yaitu mentafsirkan Al-Quran, mencari makna dalam ayat Al-Quran, maka terjadilah sebuah peradaban yang maju. Nah, begitulah. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.